Gibran lagi ketagihan istilah itu. Kalau Anda penyuka binatang, ada anjing namanya pitbull. Pendek kecil, ekornya dipotong, tapi sangat galak itu. Kenapa begitu? Pitbull ini blasteran antara bulldog Amerika dengan terrier Inggris itu. Dan beberapa breeding lain di kepalanya itu. Ini pitbull, otaknya kecil, tempurungnya, tapi dipaksa dimasukkan segala macam gen yang bisa membuat dia penuh amarah tuh sebagai fighter. Jadi dia direkayasa si pitbull ini sehingga dia gelisah terus tuh. Karena itu Anda lihat pitbull, ekornya dipotong. Karena ekornya itu gini-gini terus, dia senggol semua besi itu sakit terus, berdarah terus. Nah, kita bisa bayangkan makhluk yang dipaksa itu dia akan gelisah. Dia tidak pernah stabil itu kan. Saya mau terangkan itu sebagai soal biologi ya, bukan soal macam-macam itu. Enggak, ini yang ada soal Gibran di situ tuh. Saya mau terangkan bahwa kebanyakan politisi juga menghafal. Karena itu waktu debat itu lancar, begitu ketemu dengan BEM, dari putbil jadi kucing got gitu. Sekali lagi saya mau terangkan ya, saya nggak ada soal dengan politik. Balik lagi pada soal, kenapa kita bicara terus tentang environmental ethics, tentang green economy. Padahal yang orang mau tunggu adalah paradigmanya apa itu. Kalau Anda pro lingkungan, apakah Anda pro seperti Eropa memandang lingkungan, seperti Amerika memandang lingkungan, dengan dua ideologi yang berbeda? Paslon 02, gue sebel karena cara yang Pak Jokowi ambil untuk memajukan ini jelek sekali. Ini cara ngebangun dinasti. Ya kalau yang 02, menurut gue, cara ngebangun dinasti, terlalu banyak orang pada khawatir sama apa yang Pak Jokowi lakukan dan diamnya Pak Jokowi. Sekarang ya, Presiden secara terbuka kelihatan, tidak secara terbuka mengakui. Secara terbuka kelihatan nunjuk berpihak sama satu paslon. Siapa? Ya Pak Prabowo. Gak akan ngomong. Beliau gak akan ngomong. Tapi kalau Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK nggak boleh ketemu sama siapapun yang sebenarnya lagi berkasus, kenapa logikanya tidak bisa kita aplikasikan sama presiden yang sebenarnya nggak boleh ketemu sama salah satu capres? Ini makan siang bareng, semua orang bisa lihat. Pak, Presiden dengan Menteri Pertahanan, Pak. Kenapa ke Menteri Pertahanan harus di ruang terbuka? Kenapa nggak di kerjaan? Kenapa nggak dipanggil di istana atau manggil ke tempatnya menteri? Kenapa harus di restoran? Kenapa harus makan? Meeting lagi penuh. Nggak mungkin. Emang situ startup. Ruang meetingnya habis, itu startup. Itu buruk loh. Kok nggak ada yang ngomongin sih? Masa ketika MK udah bilang bahwa keputusannya cacat, makanya si Om dicopot dari jabatan ketua. Tapi publik gak ada yang marah. Itu juga bingung sih. Gak ada yang makan. Gak ada yang marah. Iya karena mungkin nggak ngerti. Tapi ketika MK udah bilang itu tuh salah itu. Tapi Pak Jokowi nggak ngasih komentar karena katanya saya nggak mau intervensi. Sementara ketika debat tiba-tiba ngomong kok nyerangnya personal, tiba-tiba nyaut. Ngapain sih? What are we doing here? Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan statement dari Rocky Gerung menanggapi tindakan Gibran di saat debat kemarin dan berbagai kritik yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung ini adalah seorang filsafat ilmu politik yang sangat pintar dan sangat diakui oleh kalangan anak muda, bahkan berbagai tokoh juga mengakui kepintaran dari Rocky Gerung. Dia mengkritik Pak Jokowi, dia juga mengkritik Gibran. Tentunya apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini, ketika kita tidak berpikir secara logika, maka kita akan menanggapi dengan hal buruk. Tetapi kalau kita menanggapi dengan
hal-hal yang secara logika mungkin saja apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini sangat-sangat benar dan sangat membuka wawasan kita agar kita lebih berpikir jernih. Artinya Rocky Gerung ini mengkritik dengan hal-hal yang harus diperbaiki oleh Gibran dan format debatnya juga harus diperbaiki oleh Gibran. Kalau kita lihat memang Gibran di saat debat tersebut sangat emosian dan sangat arogan dan sangat sombong. Kalau kita lihat memang apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung ini sangat pedas kritikannya kepada Gibran, tetapi inilah ilmu filsafat yang memang harus kita akui kepintaran seperti beliau ini. Tanggapan Rocky Gerung terkait debat Cawapres keempat Gibran seperti mengolok-ngolok lawan. Ini tanggapan oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung adalah seorang filsafat sekaligus akademis yang mempunyai pemikiran dan wawasan yang cukup luas. Nah, memang wawasan dari Rocky Gerung ini sangat luas dan pemikirannya juga sangat luas karena dia juga ilmu filsafat dan mengajar, kalau nggak salah dia mengajar S2 dan S1. Makanya dia juga disebut Prof. Tentunya pemikiran-pemikiran Rocky Gerung ini sangat kritis dan sangat mengkritik. Berbagai tokoh juga dikritik dan bahkan presiden juga dikritik. Sering juga Rocky Gerung menyampaikan hal-hal tindakan-tindakan yang dilakukan Pak Jokowi selalu dikritik oleh Rocky Gerung. Tetapi kalau kita berpikir secara logika, apa yang disampaikan oleh saudara Rocky Gerung sangat benar karena kita sebagai warga negara harus menjaga demokrasi ini lebih baik, bukan semakin buruk lagi. Karir Rocky Gerung tidak digunakan Karir Rocky Gerung tidak diragukan lagi karena ia dikenal sebagai politikus paling militan. Sementara untuk pendidikan Rocky Gerung, ia pernah berkuliah di Universitas Indonesia, Ilmu Hubungan Internasional, namun tidak sampai selesai. Walaupun begitu, Rocky Gerung mencoba mengambil kuliah di jurusan filsafat hingga lulus menjadi seorang sarjana. Artinya Rocky Gerung sudah mengambil ilmu filsafat dan lulus, tentunya karena kepintarannya juga tidak diragukan lagi. Setelah ia mengajar di Departemen Filsafat Universitas Indonesia selama 15 tahun, untuk pengalaman Rocky Gerung dalam dunia politik dan filsafat pastinya tidak diragukan lagi. Lantas bagaimana tanggapan Rocky Gerung terkait debat Cawapres keempat yang diselenggarakan pada Minggu 21 Januari mengenai sikap Gibran Raka ketika debat Cawapres berlangsung? Hal ini menarik dibahas karena sikap Gibran Raka Buming Raka di debat Capres menjadi perbincangan hangat di media sosial. Mengapa diperbincangkan sikap Gibran di media sosial? Karena Gibran ini terlihat sombong dan arogan dan tidak mempunyai etika lagi. Kalau kita lihat memang dia seakan-akan lebih pintar daripada Cak Imin, daripada Prof Mahfud. Kita melihat tersebut karena Gibran memperlihatkan arogannya dan di situ juga sudah blunder. Ya, tidak jauh berbeda dengan Prabowo Subianto juga. Kita lihat bukan hanya santai. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Gibran ini bisa diapresiasikan di saat debat tersebut. Tetapi kalau kita seorang pemimpin, tentunya tidak layak menjadi orang yang emosian, yang sok jago atau yang sok pintar. Kita harus membatasi dan kita harus menjaga karakter kita sendiri. Itu akan menjadi poin dan menjadi hasil elektabilitas Prabowo Gibran ketika Gibran melakukan hal-hal yang arogan dan sombong. Itu akan penilaian masyarakat akan berdampak buruk terhadap Gibran. Lantas bagaimana tanggapan Rocky Gerung di saat debat tanggal 21 Januari 2024 kemarin? Tanggapan tersebut yang dilontarkan oleh Rocky Gerung sebelum video pertama tadi sudah diberikan tanggapan Rocky Gerung mengenai Gibran. Menurut saat debat Cawapres kemarin dapat membuktikan bahwa Gibran tidak mampu berdebat. Tidak mampu berdebat dengan kemampuan abstraksi. Ia menghindari undang-undang untuk anak-anak muda. Padahal sebelum Cawapres, anak-anak muda mengaku kalau Gibran sebetulnya bisa menjadi model atau muka untuk anak-anak muda masuk ke dunia politik. Artinya asumsi
anak muda bisa menjadi acuan bahwa Gibran ini membawa anak muda terjun ke dunia politik. Tetapi di saat debat tersebut, hancurnya karakter anak muda tersebut, sehingga anak muda juga melihat tidak ada contoh yang kita ambil atau yang mengedukasikan yang dibawa oleh Gibran. Namun setelah debat kemarin, anak-anak muda berpindah perspektif. Ternyata Gibran bukan model untuk anak-anak muda masuk ke dunia politik. Gibran hanya mampu mengolok-olok secara plastik. Model anak muda itu bukan seperti Gibran yang hanya mampu mengolok-olok secara kritis. Ucapan Rocky Gerung. Ia juga mengatakan bahwa Gibran akan dihajar habis-habisan oleh netizen selama seminggu ke depan. Nah, tentunya karena kita lihat tingkah laku Gibran ini, ya pantas saja kalau anak-anak muda mengkritik tingkah laku seperti ini, karena anak muda harus memiliki kesopanan santun. Wajar saja netizen mengkritik atau menghajar habis soal tindakan-tindakan yang tidak sopan dilakukan oleh Gibran di saat debat tanggal 21 Januari kemarin. Rocky Gerung juga mengatakan hal tersebut, bahwa Gibran hanya mengolok-ngolok sehingga netizen juga kembali mengolok-olok Gibran, karena Rocky Gerung ini mengetahui potensi Gibran. Sebelum debat juga Rocky Gerung sudah mengetahui apa yang dilakukan Gibran di saat debat, karena Rocky Gerung ini adalah ilmu filsafat, jadi dia sudah tahulah karakter seseorang. Jadi kita tidak heran lagi kalau misalnya Rocky Gerung ini menanggapi atau mengkritik soal perdebatan tersebut. Mau gimana pun harus Gibran tetap memiliki tata krama, meskipun ia berupaya merangkai tata bahasa dengan sopan, namun bahasa tubuhnya tidak bisa berbohong. Dia berupa untuk sopan, tetapi bahasa tubuhnya itu tidak sopan secara estetik, kan dasarnya itu kan mengolok-ngolok. Nah, itu yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Memang kalau kita lihat gestur tubuh Gibran ini memperlihatkan bahwa dirinya itu lebih wow atau lebih super, lebih jago. Namun itu bukan anak muda yang sopan santun, yang dimana hilangnya tata krama Gibran. Ya kita harus bisa menilai bahwa sikap Gibran ini tidak bisa lagi dicontoh oleh kalangan anak muda. Makanya banyak anak muda yang kecewa melihat tingkah laku Gibran ini. Bahkan anak muda juga berpandangan kepada Gibran bahwa Gibran tidak bisa lagi menjadi contoh untuk anak-anak muda. Ya, kita bisa lihatlah teman-teman. Mungkin sekian dari saya, atau ada tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Dan ada salah satu juga berita mengenai bahwasannya sebentar lagi akan diadakan pemilihan atau pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, sebelum kita memilih, mungkin saya menyarankan agar kita melihat rekam jejak dari seseorang, apakah rekam jejaknya memiliki prestasi atau bermasalah, atau pokoknya yang sudah berpengalaman lah teman-teman. Kita harus menggantikan Pak Jokowi dengan hal-hal yang baik. Kita doakan saja semoga pemilu di tahun 2024 ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kecurangan dan tidak ada ketidaknetralan. Harusnya netral dan aparat juga melakukan dengan tugasnya dengan baik dan menjaga keamanan dalam politik atau pemilu di tahun 2024 ini. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.